Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai chapter 3 yang berjudul Emerging Business Ethic Issues untuk mata kuliah Etika dan Lingkungan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Duratul Masfufah, dan juga ada Mbak Rohimatun Nikmah, Mbak Febriana, Mbak Yovita Rizka, dan juga Mbak Tiara Anggina Putri. Nah, sebelum kita langsung ke materi, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada bab yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah etika dalam konteks etika organisasi. Yang kedua, meneliti masalah etika yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar kejujuran, keadilan, dan integritas. Yang ketiga, menjelaskan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, perilaku kasar, dan intimidasi kebohongan, konflik kepentingan, penyuapan, intelijen perusahaan, diskriminasi, pelecehan seksual, penipuan, perdagangan orang dalam, hak kekayaan intelektual, dan privasi sebagai masalah etika bisnis, dan juga meneliti tantangan dalam menentukan masalah etika dalam bisnis. Next. Nah, selanjutnya ini beberapa chapter yang akan outline yang akan kita jelaskan pada hari ini. Langsung saja ke yang pertama. Next, yaitu mengenali masalah etika kesadaran. Nah, eh, mengenal masalah etika kesadaran etika. Kegagalan untuk mengakui atau menyadari masalah etika merupakan bahaya besar dalam organisasi manapun. Masalah etika pribadi terkadang lebih mudah didefinisikan dan dikendalikan, namun kompleksitas lingkungan kerja membuat masalah etika menjadi lebih sulit didefinisikan dan dikurangi. Kemudian, keputusan bisnis seperti keputusan pribadi mungkin melibatkan dilema. Dalam dilema, semua alternatif memiliki konsekuensi negatif, jadi pilihan yang paling tidak merugikan akhirnya dibuat. Nah, masalah etika hanyalah situasi yang melibatkan kelompok, masalah, atau bahkan peluang yang memerlukan pemikiran, diskusi, atau penyelidikan sebelum keputusan dapat dibuat. Karena dunia bisnis bersifat dinamis, masalah etika baru muncul setiap saat. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada tabel 3.1. Nah, pada pada tabel 31 mendefinisikan masalah etika spesifik yang diidentifikasi oleh karyawan dalam Survei Etika Bisnis Nasional atau NBES. Penyalahgunaan waktu perusahaan, perilaku kasar, dan berbohong kepada karyawan bersifat pribadi, tetapi dilakukan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut memajukan tujuan organisasi. Memasukkan waktu atau biaya, pelanggaran keselamatan, dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan adalah masalah yang secara langsung berhubungan dengan konflik etika yang dapat merusak perusahaan. Nah, kemudian, tabel tersebut membandingkan persentase karyawan yang mengamati jenis pelanggaran tertentu selama 2 survei etika bisnis nasional terakhir. Karyawan dapat melakukan lebih dari satu bentuk pelanggaran. Oleh karena itu, setiap jenis pelanggaran mewakili persentase karyawan yang menyaksikan tindakan tertentu tersebut. Meskipun tidak mungkin untuk mencantumkan setiap masalah etika yang mungkin terjadi. Segala jenis manipulasi atau penipuan atau bahkan hanya kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya kolusi. Nah, kolusi ini melanggar nilai bisnis umum tentang kejujuran. Selanjutnya, kita akan membahas atau meneliti 3 nilai dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah etika. Next. Nilai-nilai dasar untuk mengidentifikasi masalah etika. Integritas, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang banyak digunakan untuk mengevaluasi berbagai aktivitas yang dapat menjadi masalah etika. Memahami nilai-nilai dasar ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan diskusi serta dialog yang konstruktif tentang perilaku yang pantas. Menekankan perilaku yang pantas yang terkait dengan nilai-nilai ini sama pentingnya dengan menemukan perilaku yang tidak pantas. Next. Nah, ini selanjutnya ada integritas atau integrity, nilai yang pertama. Nah, integritas ini adalah nilai yang berhubungan dengan semua aktivitas bisnis, bukan hanya masalah etika. Nah, kemudian integritas itu berhubungan dengan kualitas produk, komunikasi terbuka, transparansi, dan hubungan. Oleh karena itu, integritas adalah nilai dasar bagi manajer untuk membangun budaya kepercayaan organisasi internal. Kemudian integritas itu juga terhubung dengan bertindak secara etis. Dengan kata lain, ada kendala substantif atau normatif tentang apa artinya bertindak dengan integritas. Dan yang keempat, integritas organisasi biasanya bertumpu pada nilai-nilai yang bertahan lama dan keengganan untuk menyimpang dari standar perilaku sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan dan industri. Setidaknya bisnis diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Selain itu, organisasi itu tidak boleh secara sengaja merugikan pelanggan, klien, karyawan, atau bahkan pesaing lain melalui penipuan, pernyataan keliru, atau paksaan. Meskipun mereka sering bertindak demi kepentingan ekonomi mereka sendiri, hubungan bisnis itu harus didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Next. Nah, selanjutnya ada kejujuran.
Kejujuran itu jujur berarti mengatakan kebenaran sesuai dengan pengetahuan Anda tanpa menyembunyikan apapun. Masalah terkait kejujuran ini muncul karena bisnis sering dianggap sebagai permainan dengan aturan tersendiri, berbeda dari aturan masyarakat umum. Contohnya, Larry Ellison, CEO Oracle, menjual teknologi PeopleSoft dan mem-PHK 8.000 karyawannya. Mengutip Genghis Khan, yang mengatakan bahwa tidak cukup jika kita menang, yang lain harus kalah. Nah, mentalitas bisnis sebagai perang ini menumbuhkan gagasan bahwa kejujuran itu tidak diperlukan dalam bisnis. Banyak yang berpendapat bahwa karena orang tidak mandiri secara ekonomi, mereka tidak dapat menarik diri dari hubungan bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis tidak hanya harus menjelaskan aturan apa yang berlaku dalam bisnis, tetapi juga mengembangkan aturan yang sesuai dengan sifat tidak sukarela dari banyak pesertanya. Aturan tersebut harus mengandung nilai kejujuran. Next. Nah, nilai yang terakhir ini ada keadilan atau fairness. Keadilan adalah kualitas bersikap adil, setara, dan tidak memihak. Ada tiga elemen mendasar yang memotivasi orang untuk bersikap adil, yaitu kesetaraan, timbal balik, dan juga optimalisasi. Kesetaraan adalah tentang distribusi manfaat dan sumber daya. Distribusi ini dapat diterapkan kepada para pemangku kepentingan atau masyarakat luas. Kemudian timbal balik adalah pertukaran memberi dan menerima dalam hubungan sosial. Masalah etika mengenai timbal balik untuk bisnis adalah jumlah gaji yang diterima CEO dan eksekutif lainnya dibandingkan dengan karyawan mereka. Misalnya, timbal balik berarti pekerja diberi upah yang kira-kira sama dengan usaha mereka. Nah, kemudian optimasi adalah keseimbangan antara ekuitas atau kesetaraan dan efisiensi atau produktivitas maksimum. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau agama umumnya dianggap tidak adil karena kualitas ini tidak terlalu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sehingga cara terbaik untuk merekrut adalah dengan memilih karyawan yang paling berbakat, cakap, terdidik. Kemudian, gagasan tentang keadilan terkadang dibentuk oleh kepentingan pribadi. Salah satu atau kedua pihak dalam hubungan tersebut mungkin memandang suatu tindakan sebagai tidak adil atau tidak etis karena hasilnya kurang bermanfaat dari yang diharapkan. Ya, next selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yovita. Materi selanjutnya yaitu masalah dan dilema etika dalam bisnis. Masalah etika yaitu suatu masalah, situasi, atau peluang yang mengharuskan individu, kelompok, atau organisasi untuk memilih di antara beberapa tindakan yang harus dievaluasi sebagai benar atau salah, etis atau tidak etis. Sedangkan dilema etika yaitu masalah, situasi, atau peluang yang mengharuskan individu, kelompok, atau organisasi untuk memilih di antara beberapa tindakan yang memiliki hasil negatif. Tidak ada pilihan yang benar atau etis dalam dilema, hanya pilihan yang lebih sedikit tidak etis atau ilegal sebagaimana yang dirasakan oleh semua pemangku kepentingan. Next. Macam-macam dilema ataupun masalah etika dalam bisnis, yaitu yang pertama penyalahgunaan waktu dan sumber daya perusahaan, yaitu pencurian waktu sulit diukur tetapi diperkirakan dapat merugikan perusahaan hingga ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Penyalahgunaan tersebut dapat berkisar dari penggunaan peralatan yang tidak sah hingga penyalahgunaan sumber daya keuangan. Next. Kemudian yang kedua ada perilaku kasar atau mengintimidasi, yaitu perundungan dikaitkan dengan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, di mana seseorang atau sekelompok yang dianggap sebagai target diancam, dilecehkan, diremehkan secara verbal, atau dikritik secara berlebihan. Perundungan menciptakan apa yang disebut sebagai lingkungan yang tidak bersahabat, tetapi konsep lingkungan yang tidak bersahabat umumnya dikaitkan dengan pelecehan seksual. Next. Adapun tindakan yang berhubungan dengan perilaku kasar antara lain, satu, menyebarkan rumor untuk merugikan orang lain, dua, memblokir komunikasi orang lain di tempat kerja, tiga, memamerkan status atau wewenang untuk mengambil keuntungan dari orang lain, empat, mendiskreditkan ide pendapat orang lain, lima, penggunaan email untuk merendahkan orang lain, enam, gagal berkomunikasi atau membalas komunikasi, tujuh, hinaan, teriakan, dan makian, 8. Menggunakan terminologi untuk mendiskriminasi berdasar jenis kelamin, ras, atau usia. 9. Menggunakan bahasa mata atau tubuh untuk menyakiti orang lain atau reputasi mereka. 10. Mengambil penghargaan atas karya atau ide orang lain. Kemudian ada pun langkah-langkah untuk meminimalkan penindasan atau perundungan di tempat kerja dalam perusahaan, yaitu satu, membuat kebijakan yang memberikan surat teguran atau pemecatan atas perilaku tersebut. Dua, tekankan rasa saling menghormati dalam buku pegangan karyawan. Dan yang terakhir, motivasi karyawan yang merasa diganggu untuk melaporkan perilaku tersebut melalui hotline ataupun cara lain. Next.
Yang ketiga, macam-macamnya dari masalah dan dilema etika yaitu berbohong. Kebohongan menjadi tidak etis dalam bisnis didasarkan pada konteks dari pernyataan dan dimaksud memutarbalikkan kebenaran. Terdapat jenis-jenis kebohongan yaitu pertama ada berbohong terkait komisi. Adalah menciptakan persepsi atau kepercayaan melalui kata-kata yang secara sengaja menipu menerima pesan. Misalnya berbohong tentang pekerjaan, laporan pengeluaran atau pelaksanaan tugas pekerjaan. Kemudian kebohongan komisi juga berarti secara sengaja menciptakan kebisingan dalam komunikasi yang secara sadar membingungkan atau menipu penerima. Kemudian ada pun kebohongan karena kelalaian, yaitu sengaja tidak memberitahu orang lain tentang perbedaan, masalah, peringatan keselamatan, atau isu negatif yang berkaitan dengan produk atau perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kesadaran, niat, atau perilaku. Next. Kemudian ada 4, yaitu konflik kepentingan. Terjadi ketika seseorang individu harus memilih apakah akan memajukan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan organisasi, ataupun kepentingan kelompok lain. Untuk menghindari konflik kepentingan, karyawan harus mampu memisahkan antara kepentingan pribadi dan urusan bisnis mereka. Kemudian 5, ada penyuapan. Penyuapan adalah praktik menawarkan sesuatu, seringkali berupa uang, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari seseorang yang berwenang. Hadiah, hiburan, dan pekerjaan juga dapat digunakan sebagai suap. Masalah utama mengenai apakah sesuatu dianggap sebagai suap atau tidak ialah apakah hal itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu hubungan. Suap dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga dapat menjadi masalah etika bisnis karena suatu budaya memasukkan biaya tersebut sebagai praktik yang standar. Oke, next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Febriana, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu corporate intelligence. Corporate intelligence merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar, teknologi, pelanggan, pesaing, serta tren sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di luar perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik. Adapun 3 jenis model intelligence, yaitu yang pertama, sistem pemantauan pasif. Nah, sistem ini mengawasi kondisi eksternal untuk memberikan peringatan dini jika ada perubahan penting yang bisa mempengaruhi bisnis. Lalu yang kedua yaitu dukungan taktis lapangan. Nah, dukungan ini memberikan informasi yang spesifik dan langsung bermanfaat untuk operasi sehari-hari atau keputusan cepat di lapangan. Lalu yang ketiga adalah dukungan untuk manajemen puncak. Dukungan ini menyediakan informasi untuk strategi jangka panjang, membantu pemimpin perusahaan membuat keputusan besar dan mengarahkan masa depan perusahaan. Next. Lalu selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi di tempat kerja merupakan masalah etika yang penting dan ilegal di Amerika Serikat. Mencakup perlakuan tidak adil berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, dan faktor lainnya. Meskipun ada undang-undang yang melarang diskriminasi, masalah ini tetap ada dengan lebih dari 99.000 tuduhan dilaporkan ke Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC pada tahun 2012. Nah, kelompok-kelompok seperti wanita, warga kulit hitam, penyandang disabilitas, dan pekerja lanjut usia seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kesempatan yang sama di tempat kerja. Lalu selanjutnya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak diinginkan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, yang melanggar Judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 di Amerika Serikat. Undang-undang ini berlaku untuk pemberi kerja dengan 15 atau lebih karyawan dan menekankan bahwa pelecehan seksual dapat mencakup ucapan, tindakan fisik, atau materi visual yang tidak pantas. Dan setiap tahun di Amerika, antara 11.000 hingga 14.000 tuntutan pelecehan seksual diajukan ke EEOC. Untuk mengklaim pelecehan, seorang karyawan tuh harus menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak diinginkan, bersifat parah, dan mengganggu kinerja kerjanya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu fraud. Penipuan atau fraud merupakan praktik tidak jujur yang dilakukan individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Nah, tindakan ini dapat berbentuk komunikasi yang menipu atau menyembunyikan fakta dan memiliki konsekuensi hukum yang serius seperti denda atau penjara. Seperti halnya penipuan dalam pemasaran terjadi ketika perusahaan membuat klaim yang menyesatkan tentang produk mereka yang dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan dan memicu tindakan hukum. Lalu penipuan konsumen. Penipuan konsumen terjadi ketika konsumen mencoba menipu bisnis untuk keuntungan mereka sendiri. Adapun penipuan termasuk mengganti label harga, menukar barang,
atau berbohong untuk mendapatkan diskon. Penipuan ini juga bisa melibatkan kolusi, di mana karyawan membantu konsumen dalam tindakan curang seperti tidak menghitung semua barang atau memberikan diskon yang tidak seharusnya. Selain itu, ada juga tindakan duplikasi, di mana konsumen berpura-pura mengalami kecelakaan di toko dan menuntut ganti rugi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rohimatun Imah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran keuangan, di mana pelanggaran keuangan adalah kegagalan untuk memahami dan mengelola resiko, yang mana ini etika memainkan peran penting dalam krisis keuangan. Perbedaan antara keputusan bisnis yang buruk dan pelanggaran bisnis ini sulit ditentukan, dan ada tipis di antara etika penggunaan insentif keuangan, di mana insentif keuangan ini untuk mengukur kinerja dan penggunaan ukuran holistik yang mencakup etika, transparansi, dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Dari CEO hingga pedagang dan juga pialang, insentif keuangan yang sangat menggiurkan dan menguntungkan tersedia untuk kinerja di industri keuangan. Resesi global yang terkini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan industri keuangan dalam mengambil tanggung jawab yang tepat atas keputusan yang menggunakan instrumen keuangan, di mana instrumen keuangan tersebut beresiko dan rumit. Celah dalam regulasi dan kegagalan regulator itu dapat dieksploitasi, yang mana budaya perusahaan harus dibangun atas penghargaan atas pengambilan resiko daripada penghargaan atas penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan. Keputusan etis lebih didasarkan pada apa yang legal daripada apa yang merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian ada perdagangan orang dalam, di mana orang dalam ini adalah setiap pejabat, direktur, atau pemilik 10% atau lebih dari kelas sekuritas perusahaan. Di mana terdapat dua jenis orang dalam perdagangan orang dalam antara lain. Yang pertama adalah perdagangan orang dalam yang ilegal dan juga perdagangan orang dalam yang legal. Di mana perdagangan orang dalam yang ilegal ini merupakan pembelian atau penjualan saham oleh orang dalam yang ini memiliki informasi yang belum dipublikasikan. Di mana tindakan ini membuat orang dalam melanggar tugas fidusia mereka, yang mana dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akses ke materi non-publik, seperti pialang, keluarga, teman, dan juga karyawan. Sedangkan untuk perdagangan orang dalam yang sah atau yang legal, ini melibatkan pembelian dan penjualan saham secara sah di perusahaan milik orang dalam, tetapi tidak sepanjang waktu. Orang dalam diharuskan melaporkan transaksi mereka dalam waktu 2 hari kerja sejak tanggal transaksi terjadi. Selanjutnya. Kemudian hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan intelektual ini melibatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual seperti musik, buku, dan juga film. Di mana hak kekayaan intelektual ini diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi penciptaan kekayaan intelektual. Kemudian keputusan oleh Kantor Hak Cipta Federal atau FCO membantu untuk meletakkan dasar bagi aturan hak kekayaan intelektual di dunia digital. FCO memutuskan untuk melarang penggunaan web yang mana meretas penghalang yang didirikan pemegang hak cipta di sekitar materi yang dirilis daring, dengan hanya mengizinkan 2 pengecualian, di mana pengecualian tersebut antara lain 1 untuk perangkat lunak yang memblokir pengguna agar tidak menemukan materi cabul atau kontroversial di web. Kemudian yang kedua yaitu pengecualian yang mana orang yang ingin melewati fitur keamanan yang tidak berfungsi pada perangkat lunak atau barang berhak cipta lainnya yang telah mereka beli. Keputusan ini mencerminkan fakta bahwasannya pemilik hak cipta biasanya diunggulkan dalam masalah hak cipta digital. Next. Selanjutnya yaitu mengenai masalah privasi, di mana seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang menggunakan internet, area yang perlu diperhatikan terkait penggunaannya juga semakin meningkat. Beberapa masalah privasi yang harus ditangani oleh perusahaan yaitu meliputi pemantauan penggunaan teknologi yang tersedia oleh karyawan dan juga privasi konsumen. Kemudian tantangan bagi perusahaan saat ini mengenai masalah privasi yaitu memenuhi kebutuhan bisnis mereka dan juga sekaligus melindungi keinginan karyawan akan privasinya. Ada beberapa perlindungan hukum atas hak privasi karyawan yang dapat memungkinkan perusahaan memiliki banyak fleksibilitas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan privasi karyawan. Pada saat karyawan menggunakan peralatan perusahaan di properti perusahaan, dari pemantauan komputer dan penyadapan telepon hingga pengawasan video dan pelacakan satelit GPS. Pengusaha menggunakan teknologi untuk mengelola produktivitas dan juga melindungi sumber daya manusia mereka. Dari pemantauan elektronik ini dapat memungkinkan perusahaan menentukan apakah produktivitas itu bisa menurun karena karyawan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kegiatan pribadi. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi, di mana banyak pemberi kerja memiliki kebijakan yang mengatur pengguna telepon dan juga internet pribadi pada jam kerja perusahaan.
Ada dua dimensi privasi konsumen. Yang pertama yaitu kesadaran konsumen akan pengumpulan informasi, dan yang kedua adalah semakin kurangnya kontrol konsumen atas cara perusahaan menggunakan informasi pribadi yang mereka kumpulkan. Perusahaan berupaya menemukan cara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap situs web mereka. Misalnya, dengan semakin banyaknya situs web yang menampilkan segel daring dari Better Business Bureau yang hanya tersedia bagi situs yang mematuhi standar tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mbak Nikmah. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait tantangan menentukan isu etika dalam bisnis. Sebagian besar isu etika yang menyangkut bisnis akan terlihat melalui perhatian pemangku kepentingan tentang suatu peristiwa, aktivitas, atau hasil keputusan bisnis. Seiring berjalannya waktu, masalah dapat menjadi masalah etika akibat perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai contoh, misalnya, produk yang diproduksi oleh Kraft Foods, seperti Kraft Macaroni and Cheese, kemudian kue chips Ahoy, Lunchables, Kool-Aid, Fruity Pebbles, dan Oreo telah menjadi makanan pokok di hampir setiap rumah di Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa menjadi bahan perdebatan publik. Tetapi ketika orang tua, sekolah, dan politisi menjadi lebih sadar bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah orang yang kelebihan berat badan terbanyak di dunia, keadaan kemudian berubah. Kraft menghadapi situasi etika terkait iklan makanannya. Beberapa kelompok konsumen mungkin menganggap anggaran iklan Kraft yang terutama ditujukan untuk anak-anak itu tidak etis. Karena mengabaikan situasi tersebut dapat berpotensi menimbulkan bencana, kemudian Kraft memutuskan untuk berhenti mengiklankan beberapa produknya kepada anak-anak dan sebagai gantinya memasarkan makanan yang lebih sehat. Ini bisa dikatakan bahwa terjadi perubahan nilai-nilai masyarakat, di mana masyarakat akhirnya semakin aware dan peduli terhadap pentingnya kesehatan daripada hanya sekedar memenuhi keinginan atau hanya sekedar rasa saja, tapi lebih memperhatikan nilai gizi, terutama masyarakat yang terjadi pada lingkungan kita saat ini, di sekitar kita saat ini, bahwa orang tua semakin aware dan sangat-sangat memperhatikan nilai gizi dan nutrisi pada anak-anak mereka. Kemudian bermuncullah produk-produk yang organik, kemudian yang tanpa MSG dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat bahwa perubahan nilai-nilai masyarakat juga sangat mempengaruhi isu etika dalam berbisnis. Nah, kemudian kesimpulannya adalah langkah pertama untuk memahami etika bisnis adalah dengan mengembangkan kesadaran akan isu etika, yaitu dengan belajar mengidentifikasi isu pemangku kepentingan mana yang mengandung komponen etika. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menimbulkan isu etika, yakni adalah karakteristik pekerjaan, kemudian budaya perusahaan atau budaya lokal, dan yang berikutnya adalah masyarakat tempat bisnis itu dijalankan. Pelaku bisnis harus memahami prinsip moral universal tentang kejujuran, keadilan, dan integritas. Masalah etika adalah masalah situasi atau peluang yang mengharuskan individu, kelompok, atau organisasi untuk memilih di antara beberapa tindakan yang harus dievaluasi sebagai tindakan yang benar atau yang salah, etis atau tidak etis. Konflik kepentingan terjadi ketika individu harus memilih apakah akan memajukan kepentingan mereka sendiri, kepentingan organisasi, atau kelompok lain. Kemudian masalah etika atau hukum lainnya adalah diskriminasi yang terjadi atas dasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, status bantuan publik, disabilitas, usia, asal negara, atau status veteran. Selain itu, diskriminasi atas dasar opini publik atau afiliasi dengan serikat pekerja didefinisikan sebagai sebuah pelecehan. Pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi jenis kelamin. Untuk membangun tenaga kerja yang mencerminkan basis pelanggan mereka, banyak perusahaan yang memulai program tindakan afirmatif. Oke, kita selanjutnya akan membahas studi case. Dalam case kali ini yang akan kita bahas adalah Zappos. Zappos sendiri itu ditemukan atau foundernya itu adalah Nick Swinburne, di mana ia mendirikan Zappos itu pada tahun 1999 dengan nama awalnya adalah Suicide.com dengan strategi dropship. Jadi awalnya founder dari Zappos sendiri itu terinspirasi atau di-trigger oleh pengalamannya ketika melakukan belanja ke beberapa tempat di California. Kemudian beliau tidak merasakan adanya kepuasan dari kegiatan belanja tersebut, sehingga itu menggerakkan hatinya untuk membuat marketplace yang bernama Suicide. Walaupun awalnya itu dia nggak punya gudang, dia nggak punya storage, mereka nggak, produknya itu nggak ready stock, jadi cuman sistemnya adalah dropship. Kemudian situs web tersebut segera berganti nama menjadi Zappos yang diambil dari kata dalam bahasa Spanyol yang artinya sepatu atau zapatos. Kemudian pada tahun 2000, pengusaha Tony Hsieh menjadi CEO perusahaan tersebut. Jadi Tony ini saat itu berusia 26 tahun, merupakan salah satu investor awal dari perusahaan Zappos. Kemudian Zappos memperoleh laba pertamanya pada tahun 2007 setelah mencapai penjualan tahunan sebesar 840 juta US dollar.
Dan kemudian pada tahun 2010, Amazon membeli perusahaan tersebut seharga 1,2 miliar US dollar. Dan setelah akuisisi tersebut, perusahaan ini kemudian direstrukturisasi menjadi 10 perusahaan terpisah yang diorganisasikan di bawah Zappos Family. Kemudian apa yang menjadikan perusahaan Zappos ini bisa dikatakan berkinerja baik? Ada beberapa nilai-nilai yang dapat kita ulas di sini. Yang pertama adalah memberikan kesan luar biasa melalui pelayanan. Jadi karena dia sifatnya online, belanja online, seperti kalau misalnya kita bisa bayangin itu kayak situs Zalora ya. Kalau yang di Indonesia mungkin well known, kita lebih populer dengan Zalora. Jadi Zalora itu kayak marketplace, kemudian juga menyediakan tidak hanya sepatu akhirnya, berkembangnya zaman akhirnya Zappos tidak hanya menjual sepatu tapi juga produk fashion lainnya seperti baju, terus kemudian juga banyak celana gitu ya, wardrobe dan lain sebagainya. Jadi memang Zappos sendiri itu prinsipnya adalah memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk pelanggan. Kemudian yang kedua adalah merangkul dan mendorong perubahan. Jadi CEO-nya sendiri, Tony Hsieh itu sangat memberikan kebebasan kepada karyawan-karyawannya untuk berinovasi. Nah, itu juga didukung oleh proses rekrutmen yang menerapkan prinsip sebisa mungkin untuk merekrut orang-orang yang terampil sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang berkontribusi positif untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah ciptakan kesenangan dan sedikit keanehan. Nah, ini juga menjadi semacam top of mind-nya perusahaan Zappos itu sendiri gitu. Karena ketika hendak diakuisisi oleh Amazon, salah satu hal yang menarik perhatian dari Amazon sendiri itu adalah dengan budaya perusahaan yang unik atau cenderung aneh. Jadi memang CEO-nya sendiri itu sangat concern terhadap kesenangan dari karyawannya. Jadi tidak hanya berfokus pada target bisnis, tapi juga berfokus pada kebahagiaan dan kesenangan dari karyawannya. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap petualang, kreatif, dan berpikiran terbuka. Seperti hampir sama dengan poin yang kedua, yaitu merangkul dan mendorong perubahan. Jadi di Zappos juga menerapkan nilai-nilai untuk terus berpikiran kreatif dengan memberikan inovasi-inovasi, ide-ide baru, dan berpikiran secara terbuka yang memberikan dampak yang positif untuk kemajuan bisnis dan juga memperbaiki layanan dari perusahaan Zappos itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mengejar pertumbuhan dan pembelajaran. Yang berikutnya juga adalah membangun hubungan yang terbuka dan jujur melalui komunikasi. Terus juga membangun tim yang positif dan semangat kekeluargaan. Terus juga melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Jadi mungkin ini prinsipnya less is more kali ya. Jadi kayak lebih sedikit tapi bisa melakukan hal yang lebih banyak. Jadi bisa dilihat di sini bahwa Zappos sendiri itu perusahaan, kalau misalnya kita bisa gambarin, mungkin atmosfer pekerjaannya itu kayak startup gitu, tapi sudah dengan skala laba profit yang besar gitu. Jadi dijalankan oleh anak-anak muda yang juga terus berinovasi dan sangat kreatif dan juga berorientasi kepada kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah bersemangat dan bertekad, itu balik lagi karena memang banyak dari karyawannya itu masih usia muda dan kemudian CEO-nya juga itu masih sangat muda gitu. Jadi memang ritme pekerjaannya, kemudian juga culture perusahaannya juga itu identik dengan semangat. Terus kemudian bersikaplah rendah hati. Jadi nilai-nilai inti Zappos berbeda dari nilai-nilai inti perusahaan lain dalam beberapa hal. Selain tidak tradisional, nilai-nilai inti tersebut menciptakan kerangka kerja bagi tindakan-tindakan perusahaan. Hal ini dicontohkan dalam komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan dan kepuasan pelanggan dan karyawannya. Kemudian pada perjalanannya, Zappos itu tentu menghadapi beberapa tantangan etika terkait dengan bisnis. Yang pertama adalah PHK yang terpaksa dilakukan oleh CEO Tony Hsieh pada tahun 2008. Pada bulan Oktober 2008, Sequoia Capital, sebuah perusahaan modal Ventura yang merupakan investor pengendali di Zappos, memerintahkan Zappos untuk memangkas biaya dan membuat arus kas menjadi positif. Akibatnya, Hsieh membuat keputusan sulit untuk memberhentikan 8% karyawan Zappos. Namun keputusan ini ditulis atau dijelaskan secara clear oleh CEO-nya, bahkan diposting dalam blog dan Twitter-nya, sehingga masyarakat itu dan karyawannya terutama bisa mengerti alasannya. Bahkan juga diberikan pesangon dengan nominal yang cukup besar gitu. Jadi walaupun diberhentikan atau di PHK, tapi CEO-nya tetap memperhatikan kesejahteraan dan juga kebahagiaan dari si karyawannya. Itu adalah salah satu cara mitigasi yang dilakukan oleh CEO Zappos terhadap tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan akuisisi oleh Amazon. Pada tahun 2009, Zappos diakuisisi oleh raksasa e-commerce Amazon.com. Saya membahas ketidaksepakatan antara Zappos dan Sequoia Capital mengenai gaya manajemen dan fokus perusahaan. Dewan direksi menginginkan CEO, yaitu Tony, untuk menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan kebahagiaan karyawan dan lebih banyak untuk menjual sepatu. Jadi di sini terjadi ketidaksepakatan antara perusahaan yang akan mengakuisisi dan juga pemegang saham, pengendali PSP, pemegang saham
pengendali dari Zappos terhadap culture perusahaan yang dipimpin oleh Tony. Jadi pemegang saham hanya berfokus pada bisnis dan pencapaian, hanya berfokus pada angka, profit. Tetapi Tony yang pada saat itu masih menjadi CEO di Zappos itu tetap pada prinsipnya untuk lebih mementingkan kepuasan pelanggan dan juga kebahagiaan dan kepuasan dari karyawan. Karena menurut Tony itu adalah dua hal yang saling berhubungan, di mana kualitas layanan atau kepuasan dari pelanggan atau customer experience pada saat berbelanja di Zappos.com ini juga dipengaruhi oleh tingkat kebahagiaan dan kepuasan dari karyawannya selama bekerja. Jadi Tony mempunyai prinsip kalau misalnya anak-anaknya atau karyawan-karyawannya itu merasa bahagia dan puas dengan pekerjaan dan menikmati pekerjaan yang dilakukan, maka ia meyakini bahwa pelayanan yang diberikan oleh anak buahnya melalui bisnis dari Zappos ini juga akan maksimal gitu dan konsumen itu akan puas. Nah, dari pengalaman customer experience yang positif ini, Tony meyakini bahwa akan ada testimoni yang baik atau review yang baik dari pelanggan yang satu dan akan menyebarkan kepada calon-calon pelanggan berikutnya. Sehingga ia meyakini bahwa kepuasan pelanggan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bisnisnya dan pencapaian bisnisnya. Kemudian yang berikutnya ada kampanye More Than Shoes. Jadi Zappos sendiri itu pernah melakukan iklan kreatif yang menampilkan bagian-bagian tubuh model tertentu yang ditutup dengan kotak bertuliskan lebih dari sekedar sepatu atau more than shoes. Kampanye tersebut ternyata mendapat kritik dari beberapa kelompok karena sifat seksualnya. Karena perhatian negatif tersebut, kemudian Zappos menarik iklan tersebut dan merilis permintaan maaf yang menjelaskan dan menjelaskan proses produksinya. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan teknis. Jadi perusahaan sebesar Zappos pun yang internet based atau misalnya marketplace yang sifatnya online itu pada bulan Oktober 2011 pun pernah mengalami kendala teknis. Zappos mengalami beberapa kendala teknis yang mengakibatkan penundaan dan masalah dalam pesanan dan pengiriman pelanggan. Jadi Zappos meningkatkan salah satu sistem pemrosesannya. Jadi pada saat proses peningkatan itu atau maintenance itu ternyata banyak pesanan yang terhapus atau tertunda. Beberapa pesanan memiliki informasi pengiriman yang salah dan produk dikirim ke lokasi yang salah. Mungkin kalau dari manajemen risiko ini risiko operasional, masuk dalam risiko operasional. Bahkan Zappos sendiri juga pernah mengalami kebocoran data. Jadi ya karena itu tadi ya, ini adalah dua sisi hal yang saling berdampingan, di mana kemajuan teknologi itu pasti erat kaitannya juga dengan cybercrime gitu. Jadi ternyata Zappos juga mengalami itu pada tahun 2011, mengalami kebocoran data. Jadi banyak data-data, nah customer-nya yang ternyata dicuri gitu, hilang. Itu terjadi pada bulan Januari 2012, diretas dan dibobol sistem komputernya gitu. Namun kemudian Zappos tetap berusaha memperbaiki sistem pelayanannya karena dengan reputasinya yang baik, yaitu dengan memberikan pelayanan pada pelanggan, Zappos tetap melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada customer-nya. Kemudian masa depan Zappos, jadi Zappos sendiri tetap berkomitmen untuk melayani pelanggan dan karyawannya. Sejauh ini, perusahaan tersebut telah mempertahankan budaya uniknya dan terus berekspansi di kategori produk baru. Seiring dengan ekspansi Zappos, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk mempekerjakan orang yang tepat, menghindari masalah etika, dan mempertahankan budayanya yang unik. Kepemimpinan merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan manapun, dan juga bagi Zappos. Memiliki Tony Hsieh sebagai pemimpin merupakan indikator kuat untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Saya menyatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk membuat karyawan, pelanggan, dan vendornya senang. Masa depan perusahaan manapun tampak cerah jika kepemimpinannya berkomitmen pada nilai-nilai yang kuat tersebut. Namun, Zappos perlu memastikan bahwa ia terus berfokus pada pemangku kepentingan dan visi jangka panjangnya, terlepas dari apakah Syekh atau tidak yang menjadi CEO dari perusahaan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa Zappos itu memiliki dua nilai penting yang sangat diunggulkan gitu, yang menjadi prinsip dari CEO-nya itu Tony Hsieh. Yang pertama adalah kesenangan dari karyawannya sehingga karyawannya bisa menikmati pekerjaannya. Kemudian output dari itu adalah karyawan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan. Gitu. Jadi Zappos sendiri itu juga mempunyai sistem pelayanan yang unik. Di saat perusahaan-perusahaan lain itu sangat menghindari proses retur atau pengembalian barang, Zappos ini dengan berani memberikan garansi jaminan pengembalian uang 100% selama 365 hari. Jadi sedang dalam waktu 1 tahun, kalau misalnya pelanggannya itu tidak puas dengan produk yang diberikan oleh Zappos, yang dibeli oleh customer di Zappos, maka Zappos memberikan jaminan pengembalian uang 100% selama jangka waktu 1 tahun. Jadi ini menurut kelompok kami sangat luar biasa karena seperti yang kita tahu itu kayaknya tuh Zalora kalau nggak salah punya juga layanan seperti itu. Jadi bayar ketika barangnya sudah kita coba, terus kalau misalnya cocok dan size-nya fit itu baru kita melakukan payment. Kalau misalnya ternyata itu nggak cocok, ada garansi pengembalian barang gitu dan itu sangat-sangat menguntungkan dari pelanggan gitu. Dan itu pun juga dilakukan juga oleh Zappos. Ya, saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih rekan-rekan atas presentasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.